Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya banyak, mudah-mudahan ada sebagian yang bisa kita jawab. Ustadz, kita menjenguk non muslim sakit, apakah kita mendoakan semoga masuk Islam dengan cara mengucapkan dengan cara kenceng ucapkan atau dalam hati? Ya, kalau kita jenguk non muslim ya tidak mengapa kita bilang semoga cepat sembuh ya, tidak jadi masalah. Tapi kita juga berdoa ya, kalau dia tersinggung kita boleh berdoa dalam hati atau kita tidak perlu dengan keras-keras di hadapan dia, tapi kita tunjukkan akhlak yang mulia ya. Kalau ada faedahnya, saya katakan tadi menyinggung kalau ada maslahatnya ya untuk mengambil hatinya, maka ini tidak mengapa. Tidak usah bilang semoga masuk Islam ya, semoga ninggalkan kesyirikan ya, dia tambah tambah lari. Suami saya sangat sulit diajak silaturahim. Setiap ada undangan apapun tidak pernah mau datang. Saya harus bagaimana Ustaz? Saya selalu berantem karena masalah ini ya. Sampaikan kepada suami bahwasanya ini ibadah ya. Ibadah, dan insya Allah kalau menyambung silaturahmi Allah akan tambahkan rezeki, Allah tambahkan umur ya, Allah jaga kesehatan ya, dan banyak keberkahan ya, banyak keberkahan ya. Memang terkadang aduh nanti acara silaturahmi jauh lagi, harus beli hadiah lagi, macam-macam lah ya, memang ada pengorbanan ya. Kalau undangannya tiap hari memang repot, tapi kalau sekali-sekali terutama keluarga, maka usahakan sisihkan waktu, apalagi kalau kita punya rezeki. Kalau kita pun nggak punya rezeki, yang penting datang kalau memang bisa, kecuali ada halangan yang buat kita tidak bisa datang. Jadi kalau bisa datang ya. Kalau tidak bisa ya itu di luar kemampuan. Ustadz, bila ada tetangga kita yang sakit, lalu kita hanya mengucapkan syafaqillah, semoga cepat sembuh lewat grup WA atau lewat media sosial, apakah itu sama dengan menghibur pahala orang sakit? Apakah berdosa tidak menyenguknya hanya lewat ucapan saja? Karena misalnya kita belum sempat untuk menyenguknya. Kalau saya katakan tadi, menyenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah ya. Kalau kita bisa datang maka itu yang terbaik, kita yang melaksanakan fardu kifayah tersebut. Tapi kalau tidak bisa karena berhalangan, maka kita tetap telepon dia, kita SMS dia atau kita WA dia ya. Apalagi kalau kita japri, menunjukkan kita perhatian dia, insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala karena kita menunjukkan istilahnya perhatian kita terhadap saudara kita yang sakit tersebut. Dalam waktu dekat saya akan menikahkan anak. Di acara tersebut saya tidak ingin ada musik, tapi calon besan saya memaksa harus ada musik. Pertanyaannya, apakah saya berdosa untuk menuruti kemauan besan saya tersebut? Mudah-mudahan tidak ya, karena ya gimana lagi ya, terus maksudnya pernikahannya gagal ya, enggak ya gitu. Ya sudah, mudah-mudahan kita doain aja semoga dapat apa? Hidayah ya. Karena ini banyak kondisi seperti ini. Beberapa kali saya hadiri nikah ikhwan-ikhwan, saya kecele ternyata ada musiknya. Dia tidak mampu untuk mematikan ya. Dia sudah sibuk harus nikah, kemudian besannya maunya pakai musik, kadang-kadang ya segimana lagi ya. Ya karena memang musik di mana-mana ya. Beda kalau kita datang terus ada dangdutan, keluar aja. Tapi kalau musik itu di mana-mana ada ya. Kita mau ke pasar juga ada musik, ke mall juga ada musik, makan bakso juga dengar apa? Musik ya. Repot ini. Ya, seperti tadi malam saya jenguk anak di pondok, kemudian ajak anak makan di mall. Ya sudah, datang sampai selesai makan tetap aja dengar apa? Musik ya. Kalau ada yang telepon, wah Ustadz lagi di mana ini? Ya, lagi makan bakso, padahal bukan di diskotik, lagi makan apa? Makan bakso. Ya, beda kalau di Saudi, ke mall dengar Al-Quran, ya, kadang di mobil dengar Al-Quranul Karim, di mall kita dengar lantunan Al-Quran, mall-mall besar ya. Ya, jadi lain. Jadi, saya musik ini termasuk maksiat yang merajalela di mana-mana ya, di mana-mana. Mudah-mudahan ya tetap aja tidak apa dijalankan ya. Tapi berusaha, maksud saya tetap kasih ide. Bagaimana kalau putar nasyid misalnya, nasyid yang tambah musik, kasih ide, siapa tahu besan terima. Kalau besan tidak terima ya sudahlah. Ya, kita hanya bisa la yukallifullahu nafsan wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Ya, tetap aja acara dilaksanakan karena ada maslahat yang besar ya. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa kita dakwahi besan sedikit demi sedikit. Apa jawaban yang benar jika ada orang menyampaikan salam dari seorang untuk saya? Kita bilang salam balik ya. Kita alaika alaihi salam, atau kita mengatakan salam balik ya, enggak jadi masalah ya.
Sampaikan kepada dia waalaikumsalam. Ya, enggak apa. Salam bagimu dan salam bagi orang yang memberi salam. Ustadz, berhubungan dengan akhlak yang baik. Jikalau ada seorang gajinya 2 juta per bulan. Maksudnya dia sendiri kali yang bertanya. Jikalau ada seorang gajinya 2 juta per bulan. Mana yang lebih utama dengan dengan menabung untuk bikin usaha, nabung berbakti ke ibu atau beramal yang lainnya? Ya, dibagi-bagilah ya, dibagi-bagi. 2 juta itu memang kalau di Jakarta sangat apa? Sedikit ya. UMR berapa di sini? 3.500.000. Ya, jadi 2 juta itu berhak menerima zakat ya. Kalau dia semampunya ya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani luar kemampuannya. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizqihi falyunfiq wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Seorang berinfak sesuai dengan kelapangan. Kalau dia lapang jangan pelit. Tapi kalau dia lagi sempit hartanya, dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tetap dia sisihkan uang untuk keluarganya dan juga sisihkan uang untuk orang tuanya semampunya ya. Semampunya ya. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda dapat rezeki dari yang tidak sangka-sangka, itu tanda takwa. Kalau dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, itu tanda apa? Takwa. Ya. Tapi kalau Anda tiba-tiba buka kantong laci ada uang sogokan, nah itu bahaya. Itu bukan tanda takwa ya. Apakah dibolehkan menghadiri acara reuni teman sekolah dalam rangka menyambung hubungan silaturahmi, tapi acara tersebut bercampur antara pria dan wanita? Ya, reuni atau acara-acara yang lainnya, pertemuan itu adalah acara duniawi ya. Kalau memang ada maslahatnya, kita berkumpul dalam rangka mungkin membicarakan, harus ada kegiatan yang positif, kegiatan yang islami. Reuni sekali-sekali dibuka dengan pengajian, tidak apa-apa. Reuni pengajian, kemudian bolehlah mungkin makan-makan ya. Tapi kalau reuni hanya kumpul-kumpul saja, kemudian tidak ada maslahatnya, kemudian bertemu dengan pacar lama, bertemu dengan teman lama, ini masalah kalau sampai seperti itu ya. Apalagi kemudian bercampur, membuka aurat masing-masing, sudahlah, kita reuni lewat WA saja kalau begitu ya. Tapi kalau harus datang, kemudian buang biaya, datang biaya, kemudian akhirnya ada cara buka-bukaan, kemudian macam-macam ya. Ya sudah, mending tidak usah ya. Tapi kalau ada manfaatnya, ada yang positif yang kita bicarakan ya, insya Allah bagus ya. Pak Ustadz, apakah ada dalilnya bahwa air kencing bayi perempuan najis sedangkan air kencing laki-laki tidak najis? Dua-duanya najis ya. Air kencing laki-laki maupun air kencing perempuan sama-sama najis. Tetapi air kencing laki-laki disebut dengan najis yang mukhaffaf, yang ringan ya. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurashu baulul ghulam ya. Adapun kencing anak laki-laki maka dengan dipercikan sudah cukup. Adapun wanita anak perempuan tetap harus dicuci. Ini di antara hal yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hukum asalnya seluruh hukum yang berlaku dengan laki-laki dengan perempuan itu sama. An-nisa syaqaiqur rijal. Bahwasanya perempuan itu adalah sama dengan lelaki ya. Ya bagian dari laki sama persis ya. Tetapi kecuali dalil-dalil yang membedakan. Contohnya seperti masalah akikah. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing ya. Contohnya masalah warisan, laki-laki dalam sebagian hal 2 kali lipat daripada wanita. Tidak semua hal, tapi dalam sebagian hal. Ya, contohnya juga masalah air kencing anak-anak. Ya, anak-anak tersebut kalau dia masih makanan yang paling pokok adalah ASI ya, maka atau susu dot misalnya, maka tidak mengapa laki-laki dipercik. Dipercik itu maksudnya cukup dipercik. Jadi misalnya dia kencing ini banyak nih ya. Tidak perlu kasih air banyak, dipercik-percik ini sudah cukup. Karena itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Beda dengan al-ghusl. Kalau ghusl itu dicuci, berarti semuanya harus dicuci, dikenain semua air. Itu namanya jadi kalau misalnya kena najis air kencing perempuan ya harus dikena air semuanya. Tapi kalau anak kecil perempuan cukup dipercikan. Itu dibedakan. Adapun hikmahnya kenapa dibedakan, wallahu a'lam bishawab, ada khilaf di kalangan para ulama ya. Namun tidak ada nas dalil yang menunjukkan pembedaan antara hal tersebut ya.
Hanya sekedar istinbat atau ijtihad para ulama. Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tua tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam. Tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus dapat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, tidak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, ini Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya, apalagi enggak boleh seperti itu. Nah, seperti WA misalnya banyak misalnya ibu tanya sama saya ya, apa hukum ini? Saya jelasin ya hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustaz apa hukumnya ini Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini, ya hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makasih Ustaz, makasih. Jangan makasih. Ya makasih saya pikiran. Bilang terima kasih kira, makasih. Terus hik, aduh ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Kita juga manusia. Siapapun dia, ustaz atau yang lainnya ya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat tatkala mendayu-dayu. Ya. Karena saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama ngapain? Bicara lama-lama. Istrinya orang kita telepon lama-lama dengan jangan ngapain. Dia harus hormat, dia punya suami. Enggak boleh kita ngomong lama-lama sana. Enggak boleh ketawa-ketiwian, enggak boleh. Ya. Setan bisa masuk. Kalau bicara wajar ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aurat. Saya pernah kejadian ya, ada seorang telepon dengan seorang akhwat, telepon lama, istrinya orang. Bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata. Ya. Telepon lama dengan perempuan di samping saya sampai marah, kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara-bicara. Akhirnya ternyata telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata akhwat tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu nggak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa nggak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia dari awal? Saya sudah terlanjur cinta jatuh cinta sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan. Ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebihan, ingat ya dia bukan mahram kita ya.
dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya, harus hati-hati. Ustaz, jika perempuan sudah tidak suci tapi belum menikah, apakah bisa diampuni dosanya? Bagaimana cara bertobat? Dosa apa saja bisa diampuni, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan tatkala Allah menceritakan tentang ibadur rahman. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kata Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Allah sebut mereka dengan nama khusus spesial, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan dengan tawadhu di atas muka bumi. Allah sebut ciri-ciri mereka. Di antara ciri-ciri mereka kata Allah, mereka pernah bermaksiat. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri ibadur rahman tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah membunuh orang lain kecuali dengan haknya, tidak pernah berzina. Kata Allah, barang siapa yang melakukan 3 perkara ini, berbuat syirik, membunuh orang lain, berzina, yalqa athama, dia akan dapat dosa. Kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam dan akan kekal di dalamnya. Illa man taba, kecuali yang bertobat. Wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah rubah keburukannya menjadi kebaikan. Jadi ternyata bukan syarat masuk surga tidak boleh bermaksiat. Apakah orang pelaku dosa besar bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Dengan syarat dia amana wa amila amalan salihan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali bertobat, beriman dan beramal saleh. Maka saya katakan seorang wanita yang pernah di masa lampaunya terjerumus dalam kemaksiatan, pernah berzina, sudah tidak gadis lagi, sudah tidak suci lagi, maka dia bertobat kepada Allah, beriman beramal saleh, banyak ikut pengajian, berkenal dengan wanita-wanita salehah yang lainnya, buka lembaran baru, semoga berdoa kepada Allah. Kalau dia baik, insyaallah Allah akan berikan suami yang saleh juga, ya. Jadi tidak ada pintu surga yang pintu taubat yang tertutup. Allah sudah buka pintu taubat selebar-lebarnya, tidak ada yang bisa menutupnya. Kecuali sang hamba itu yang menutup sendiri, tidak masuk dalam pintu tersebut sampai ajal menjemputnya. Tapi tidak ada yang bisa menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada teman hendak mantu, sudah siap, tapi kita tahu bahwa calonnya homo? Wajib tidak kita beritahu, tapi kita tidak diminta nasihati? Ya, kalau kita tahu ternyata calonnya homo dan benar-benar berbahaya bagi putrinya, maka kewajiban kita untuk apa? Menasihati, meskipun tidak diminta. Ya, karena itu saudara kita. Ya, kita memberi nasihat, kita itu bahaya. Orang laki-laki ini apalagi ternyata menyia-nyiakan, tidak tertarik sama wanita, kan bahaya. Ya, kita sampaikan. Kita sampaikan meskipun tidak diminta. Sering ditemui dalam undangan pernikahan disediakan ruangan khusus dengan meja kursi khusus tamu-tamu VIP. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Wallahu alam bisawab, ya. Tapi kalau ternyata cuma sedikit orang, ya memang ada perlu ruangan VIP, maksudnya mungkin buat mertua, besan, orang-orang tertentu. Ya, tapi kalau sampai kelihatan sangat sangat mencolok, ya ini menyakitkan hati orang yang datang. Ekonomi sebelah sana, VIP sebelah situ, kan enggak enak. Tapi kalau VIP diem-diem saja, undangan khusus tanpa harus ditulis ruang VIP, itu tidak apa-apa insyaallah. Tapi kalau ada mencolok sekali kelihatan ruang VIP, ruang ekonomi, ini terkadang takut menyinggung orang-orang yang datang. Kita mengundang orang miskin bukan untuk kita hinai. Untuk kita hargai mereka dengan beri makan kepada mereka dan kita berharap doa dari mereka. Apa kalau kita undang mereka dalam untuk kita rendahkan, untuk kita hinakan, maka buat apa? Ya. Oleh karenanya boleh ada ruang VIP, tapi tidak perlu dibuat spesial, ditulis besar-besaran ruang VIP. Ya, mana kartu kuning, kartu biru masuk VIP, kartu kuning masuk. Jangan, tidak perlu. Ustaz, berilah kami nasihat bagaimana ibadah solat para ummahat yang sering diganggu anak-anak karena mereka merasa solatnya tidak khusyuk. Ummahat di rumah memang tugas mereka menjaga anak-anak, ya. Jadi kalau
bisa sholat waktu anak-anak sedang tidur itu lebih afdal. Tapi kalau ternyata tetap harus menjaga anak-anak maka tidak mengapa. Allah Maha tahu kita ingin apa? Khusyuk, ya. Sebenarnya meskipun anak depan kita, kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, kita tetap saja bisa khusyuk. Rasulullah SAW waktu sholat kemudian sambil gendong Umamah, ya, waktu di depan para sahabat Rasulullah SAW jadi imam, digendong Umamah. Kemudian waktu sujud diletakkan Umamah di bawah. Rasulullah SAW tetap saja bisa khusyuk. Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi, dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Rasulullah SAW tetap saja bisa apa? Bisa khusyuk. Artinya kalau kita melatih diri kita, jadi terbiasa, insya Allah tetap aja bisa khusyuk. Tapi seandainya kita tidak khusyuk, maka Allah tahu kita punya uzur, tetap aja sholat, ya. Tetap aja sholat, berusaha memahami apa yang kita baca, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap aja kita sujud dengan cara yang baik, berdoa tatkala dalam sujud, meskipun anak-anak mungkin mengganggu kita, ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab. Mohon penjelasannya, apa hukumnya apabila menerima telepon dari seorang laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya? Ya, enggak apa-apa kalau memang ada keperluan duniawi, ya. Selama tidak melampaui batas, Ustaz, bagaimana hukumnya menjawab salam di media sosial, terutama ucapan salam yang disingkat menjadi assalam? Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi jawab juga, kita jawab waalaikumsalam. Lebih bagus menulis dengan lengkap, ya. Tapi kalau kita jawab dengan disingkat juga sama-sama dipahami maknanya, maka tidak mengapa. Kita misalnya menulis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tulis WSSLM WRWB. Enggak apa-apa. Enggak apa. Tapi yang lebih afdal ditulis secara apa? Secara lengkap. Apalagi sekarang ada copy paste, ya. Ya, bisa, ya. Tapi kalaupun tidak lengkap tidak jadi masalah. Yang penting dipahami, karena huruf-huruf itu ditulis untuk dipahami. Huruf itu kan untuk mengungkap ungkapan dengan metode simbol apapun. Kalau dipahami maksudnya maka selesai urusan. Ya, jangan dibaca aslam, jangan warbub, jangan. Ya, ente tahu bacanya warahmatullahi wabarakatuh. Antum jangan aslam warbub, enggak. Orang tahu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tujuan tulisan? Bisa saja tulisan assalamualaikum dengan bahasa Cina kan bisa, kan? Mau tulisan apa? Tulisan itu ungkapan suatu untuk mentakbir, mengungkap ucapan. Yang penting sudah dipahami maksudnya, maka sudah selesai urusan. Atau menulis untuk, tulis u, kasih garis atas, orang mengerti untuk, jangan dibaca u. Bacanya apa? Untuk. Orang sudah ngerti. Jadi kalau kita bicara tentang hukumnya, maka tidak menganggap, ini pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala. Tetapi kalau bicara afdal, lebih afdal ditulis dengan apa? Lengkap, ya. Ada yang bilang ustaz, ada yang tulis as dalam bahasa Inggris, atau jangan dibaca bahasa Inggris, ya. Ente baca bahasa Indonesia, ya. Jangan ente baca juga as, bacanya assalamualaikum tetap. Itu cuma singkatan. Orang yang nyingkat enggak ngerti bahasa, ternyata dalam bahasa Inggris maknanya apa? Buruk misalnya, dia tidak tahu. Ya, kasih tegur, Pak, jangan tulis lagi as kalau dalam bahasa Inggris maknanya buruk. Pakai lamnya, L-nya biar apa? Biar enggak seperti makna yang buruk dalam bahasa Inggris. Ustadz, boleh nikah enggak kalau saudara sepupuan yang orang tuanya bapaknya kakak kandung bapak saya? Boleh, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, boleh nikah di antara sepupu. Saya tanya sama antum. Ada seorang lelaki menikah, punya anak dua, laki-laki dua. Kemudian istrinya meninggal. Kemudian dia menikah dengan janda. Janda tersebut punya anak bawaan perempuan dua. Paham atau tidak? Laki-laki punya anak laki-laki dua. Dia nikah dengan seorang janda punya anak bawa perempuan dua. Nah, anak laki-laki dia dengan anak perempuan istrinya janda ini mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Boleh menikah atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Boleh, ya. Kalau sebagian orang tidak ngerti kalau sang laki-laki dengan anak perempuannya enggak boleh. Karena laki-laki ini bagi anak perempuan janda tersebut adalah mahram karena dia sudah gauli ibunya. Dia sudah gauli ibunya, maka anak-anak dari janda tersebut semuanya mahram bagi sang lelaki. Tetapi anaknya laki-laki tersebut bukanlah mahram bagi anak perempuan jandanya tadi, janda yang dia nikahi tadi. Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar.
Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini. Apa ustaz itu pintar ceramah, istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihat atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, ya enggak tahu, mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan-urusan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skup keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah dinasihati, ente tidak tahu. Mas nasihat bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak. Ya. Oleh karenanya nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah, ya kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini, ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut. Terakhir, mohon maaf ya, saya ada kajian berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Akhlak apakah sama dengan sifat, dan bagaimana sifat buruk seorang yang menjadi bagian dari karakter bawaan? Apakah akhlak seperti ini bisa dirubah? Mohon petunjuknya. Iya, karakter itu bisa dirubah. Karakter ada dua, karakter bawaan dan ada karakter yang bisa dirubah. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW datang wafd Abdul Qais, ada seorang sahabat namanya Al-Ashaj. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ashaj, inna fika khoslataini yuhibbahumullah." Ya wahai Ashaj, kau punya dua perangai yang dicintai oleh Allah. Al-hilm wal ana. Itu engkau al-hilm, santun, dan ana, engkau tidak tergesa-gesa. Maka Ashaj bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini atakhallaquhuma am jabalani Allah alaihima?" Apakah akhlak ini aku usahakan ataukah memang bawaan Allah fitrahkan aku sejak awal? Kata Rasulullah SAW, itu akhlak Allah berikan sejak awal. Dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata akhlak ada dua. Ada akhlak bawaan, ada akhlak yang diusahakan. Oleh karenanya akhlak itu bisa dirubah. Ada karakter bawaan, ada bisa dirubah. Ada orang pemarah bisa jadi enggak pemarah. Ada orang yang tidak penyabar jadi penyabar. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha belajar bersabar, maka Allah akan jadikan dia apa? Penyabar. Jadi akhlak itu bisa rubah. Memang susah merubah perangai. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, di antara perkara yang sangat berat adalah merubah karakter. Itu perkara yang sangat berat. Makanya orang yang bisa merubah karakternya pahalanya besar. Kata Nabi SAW, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang bisa merubah karakternya, bisa merubah akhlaknya. Orang pelit bisa jadi dermawan, bisa. Dipaksa sejak awal. Lawan pokoknya duitnya keluarin, bismillah ini uang 20.000, taruh. Dia enggak mau, taruh aja ke sini. Dipaksa. Kalau dia enggak paksa, dia akan pelit sampai mati. Dia harus lawan. Kalau dia lawan, lama-lama Allah akan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang berusaha menempuh jalan kami akan bukakan jalan-jalan. Ya, dia berusaha, Allah akan ada balasannya. Dia berusaha, sudah mau marah-marah dia sabar, dia lawan. Insyaallah dia jadi penyabar. Tapi kalau dia tidak mau berubah, dia tidak akan pernah berubah. Dan seorang tidak boleh tunduk dengan perangainya yang buruk. Dia harus lawan. Karena sebagian orang dia pasrah dengan perangai dia. Kata dia, saya memang begini orangnya. Saya memang pemarah. Ya kamu harus rubah perangaimu. Apalagi ada sebagian orang yang sombong dengan perangai pemarah. Saya ini orangnya temperamental, sudah salah, sombong lagi. Ente pemarah itu namanya bahlul namanya. Terus ente mau banggakan kebahlulan ente, suka marah-marah itu akhlak yang apa? Yang buruk. Yang penting Anda tahu Anda punya kesalahan. Ada orang yang sudah sifatnya buruk tidak mengakui keburukannya. Ada orang, saya pernah ketemu orang seperti itu. Orangnya suka marah-marah, suka teriak-teriak, ditegur. Dia marah-marah, dia bilang, "Saya ini tidak sedang marah. Memang kalau saya bicara suara saya keras," katanya. Ya itu namanya dalam bahasa Indonesia suka marah-marah. Ente mau rubah kamus bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mau mengaku kalau dia itu punya sifat yang buruk. Nah, kalau Anda tidak mau punya sifat buruk, kapan mau dirubah? Anda harus tahu, Anda harus mengecek introspeksi diri, harus hisap diri. Saya ini ternyata masih hasad. Kalau Anda cek, Anda juga hasad. Ya, Anda cek, saya ternyata masih suka ria,
Ternyata, jadi Anda harus cek diri Anda sehingga Anda tahu Anda punya kesalahan-kesalahan. Kalau sudah tahu punya kesalahan-kesalahan, kita bisa merubahnya, ya. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah, mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.